simfoni. Kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, mari bersama kita melompat. Satu harmoni, Satu simfoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, memuji Dia, bersuka cita, bersuka cita, bertepuk tangan,
Shalom saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya percaya sukacita Tuhan selalu melingkupi setiap kita. Saat ini kami rindu menyambut bagi setiap Anda yang baru pertama kali join dalam live streaming Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Kami mengucapkan welcome home. Selamat datang dan selamat bergabung bersama dengan kami. Sungguh sebuah sukacita yang besar dalam menyambut setiap Anda. Bagi kami, gereja bukanlah hanya sekedar gedung ibadah, tetapi gereja adalah sebuah komunitas orang percaya di mana kita bisa saling mengenal, bertumbuh dan melayani Tuhan bersama-sama di dalam sebuah komunitas yang kita beri nama Connect Group di Gereja Mawar Syaron. Oleh karena itu kami rindu mengajak Anda join di dalamnya. Bagaimana caranya? Anda bisa menghubungi kami di nomor yang tertera di layar Anda. Mari kita bertumbuh bersama-sama melalui Connect Group dan kita melakukannya secara online. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk persembahan, Anda bisa memberikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan yang baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah sumber dalam kehidupan kami. Dan di saat ini, kami beroleh kesempatan untuk membawa persembahan di hadapan-Mu. Terimalah ya Tuhan persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang sangat dikasihi Tuhan, saat ini adalah minggu terakhir dari bulan Agustus. Oleh karena itu kami rindu mendoakan bagi Anda yang berulang tahun atau merayakan ulang tahun pernikahan di bulan ini. Dan bagi Anda yang berulang tahun atau berulang tahun pernikahan di bulan Agustus ini, Anda bisa mengarahkan tangan Anda ke screen Anda dan menerima doa dari kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih saat ini kami membawa setiap orang-orang yang berulang tahun di bulan Agustus ini ya Tuhan. Kami percaya rencana Tuhan yang dahsyat semakin tergenapi dalam hidup mereka. Kami berdoa bahwa setiap mereka Tuhan bawa di dalam tahun ini semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Hidup mereka semakin berbuah-buah lebat bagi kerajaan-Mu. Hidup mereka semakin maksimal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kami juga berdoa bagi mereka yang berulang tahun pernikahan di bulan Agustus ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar anggur manis pernikahan selalu mengalir dalam pernikahan mereka. Dan biar cinta kasih Yesus selalu ada di dalam rumah tangga mereka. Dan biar semua orang melihat berkat Tuhan, ada tangan Tuhan di dalam keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Biar tangan Tuhan menyertai hidup mereka, mereka menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap orang yang melangsungkan ulang tahun pernikahan di bulan Agustus ini. Kami berkati dengan berkat yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, untuk ibadah minggu depan kita masih melakukannya secara online. Demikian sambutan dari kami dan Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, sukacita rasanya dapat menyapa Anda di ibadah minggu ini. Bagi Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah kami mengucapkan welcome home, selamat datang di Gereja Mawar Syaron Jabodetabek. Melihat Anda bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup adalah kerinduan bagi kami. Maka dari itu, mari bergabung bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Connect Group, Anda dapat mengunjungi Instagram kami @gmsjakartabarat untuk Anda yang berada di Jakarta dan sekitarnya, atau @gmstangerang untuk Anda yang berada di Tangerang dan sekitarnya. Dan berikut adalah news untuk sepekan ke depan. Telah dibuka pendaftaran untuk kelas bimbingan pranikah mulai hari ini, 30 Agustus 2020 sampai dengan 6 September 2020. Kelas akan diadakan secara online mulai tanggal 26 September 2020 hingga November 2020. Persyaratan untuk dapat mengikuti kelas BPN antara lain, pasangan sudah memiliki NIJ, pasangan dihimbau belum menentukan tanggal pernikahan, diketahui oleh leader penggembalaan. Bagi Anda yang ingin mendaftar dan telah memenuhi persyaratan,
Anda dapat mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church untuk mengikuti kelas ini. Telah dibuka pendaftaran untuk kelas My Spiritual Journey 3 sampai dengan 6 September 2020. Kelas akan diadakan secara online pada tanggal 12 September, 19 September, dan 26 September 2020. Bagi Anda yang telah lulus MSJ 2, Anda bisa mendaftarkan diri secara online melalui aplikasi GMS Church untuk mengikuti kelas MSJ 3 atau kelas susulan MSJ 3. Mari segera daftarkan diri Anda. Kami kembali mengingatkan bahwa ibadah hari Minggu akan tetap diadakan secara online. Untuk itu, kami menghimbau bagi setiap jemaat untuk tetap terhubung dan mengikuti ibadah online yang ada. Tidak lupa juga bagi Anda yang memiliki anak dengan rentang usia 2 hingga 12 tahun, kami mendorong setiap anak Anda untuk dapat tetap terhubung dalam ibadah online Eagle Kids. Anda dapat memilih ibadah sesuai dengan level usia anak Anda, yaitu All Star untuk anak berusia 2 hingga 5 tahun, Super Trooper untuk anak dari grade 1 hingga grade 3, dan Voltage untuk anak dari grade 4 hingga grade 7. Dan bagi kalian jemaat Army of God, jangan lewatkan juga Army of God online service yang diadakan setiap hari Minggunya, khusus bagi kalian Augers Gereja Mawar Sharon Jabodetabek. Ibadah umum, Eagle Kids, dan Army of God dapat Anda akses pada link berikut. Minggu depan adalah minggu perpuluhan. Mari persiapkan diri Anda. Manisnya hidup tidak bergantung pada seberapa banyak kita bahagia, namun seberapa bersyukurnya kita akan segala sesuatu yang Tuhan beri. Bersama kami, Gereja Mawar Sharon Jabodetabek, Making Disciples, Transforming Lives. Making disciples, transforming lives. hadir.
bawaku dekat padamu. Mari nyanyikan dengan segenap hati. Engkau terindah, terberkat, termulia, termanis. Oh Yesusku, hadiratmu menghanyutkanku, bawaku dekat padamu. Bawa kami dekat padamu. Terima kasih untuk kasih. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Mari naikkan ucapan kita. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Ku tak mau, ku tak mampu jauh darimu. Ini pengakuan kami Tuhan. Tuhan, kami nggak mau, kami nggak mampu jauh dari Engkau Tuhan. Kami undang Engkau hadir. Kami mau mendekat kepadamu Tuhan. Hari ini kami datang. Kami ada melihat tayangan ini karena kami rindu Engkau mendekat. Kami mau mendekat kepadamu ya Tuhan. Kami nggak mau menjauh karena kami tahu kami nggak bisa hidup tanpa Yesus. Kami nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Kalau hari ini kami ada, kami tahu itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bagaimana hidup kami kalau kami jauh, kalau tangan-Mu lepas dari kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bergantung sepenuhnya kepada Yesus. Tuhan, hamba berdoa dimanapun umat-Mu berada, biar Engkau hadir Tuhan. Hamba berdoa sungguh-sungguh hari ini Roh Kudus nyatakan pribadi-Mu, nyatakan hadirat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu Tuhan. Setiap firman Tuhan yang dibagikan, setiap kata-kata yang hamba sampaikan Tuhan, biar itu menjadi firman Allah yang merema bagi setiap orang Tuhan. Dan hamba berdoa kuasa firman Tuhan yang mengubahkan, yang menguatkan, membebaskan, memulihkan. Itu terjadi dimanapun setiap umat Tuhan berada hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami buka telinga kami mau duduk diam. Biar firman Tuhan mengisi hati kami, menguatkan, mengubahkan, mengarahkan kami. Terima kasih Roh Kudus, bersyukur untuk semua pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, kasih-Mu yang tiada habisnya sampai hari ini. Sungguh Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih, di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda kembali. Thank you. Hari ini saya mau menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya, yang saya tahu ini akan menjadi jawaban bagi banyak orang karena Tuhan kasih begitu kuat di dalam hati saya, menggambarkan beberapa kondisi yang juga saya tahu, saya dengar dan juga Tuhan taruh di dalam hati saya. Kita buka sama-sama Markus pasal yang keempat. Saudara, ada sebuah cerita yang saling bersambung gitu ya. Hari ini kita mau baca ayat agak banyak, tapi saya percaya firman Tuhan akan memberikan Anda sebuah pengenalan, karena hidup ini ditujukan untuk supaya kita tuh semakin mengenal Tuhan. Semakin kita kenal Tuhan, hidup kita akan semakin secure saudara. Semakin kita kenal siapa yang kita sembah, kita semakin rest, kita semakin hidup kita ini semakin enak, semakin percaya untuk mempercayakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Markus pasal yang keempat, mulai ayat yang ke-35. Ya, di sini dikatakan pada hari itu, waktu hari sudah petang. Jadi hari itu hari sudah petang. Sepanjang hari Yesus mengajar. Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus itu mengajar, memberikan perumpamaan, ada tentang biji sesawi, ada tentang penabur gitu ya, ada tentang pelita dan sebagainya. Tuhan mengajar orang banyak, dan setelah seharian itu Yesus mengajar, seharian itu Yesus melayani banyak orang. Dikatakan sesudah hari itu petang, Yesus berkata kepada mereka, siapa mereka? Mereka adalah murid-muridnya. Ya, Yesus bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu yang Yesus layani. Lalu Yesus dan murid-muridnya ini bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dalam perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saudara, ini mulai ada sebuah, kalau di film itu mulai ada konflik gitu ya, mulai ada masalah. Di tengah jalan, di tengah danau tiba-tiba ada taufan. Kemudian pada waktu itu Yesus sedang tidur. Mungkin Yesus capek ya, saudara tahu kalau khotbah seharian itu memang gak gampang secara fisik. Saudara, Yesus itu tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya itu membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, Engkau gak peduli kalau kita binasa. Berapa banyak dari kita kalau kita itu panik. Gitu ya, kita ini menghadapi badai kehidupan yang gak disangka. Apalagi dalam kondisi fisik sudah lelah. Seharian melayani, ada pelayanan, ada pekerjaan. Tiba-tiba di tengah malam, Yesus malah bukannya ngajak istirahat, malah ngajak bertolak ke seberang. Mungkin murid-murid bertanya, ngapain, ada apa di seberang? Nanti kita akan tahu ceritanya gitu ya. Di tengah jalan ada badai, ada taufan. Dan Yesus ngapain? Yesus tidur. Nah, murid-muridnya bilang, Yesus atau Guru, Engkau gak pedulikah kalau kita ini binasa? Berapa banyak dari kita kalau kita menghadapi badai, kita tuh langsung tuding Tuhan. Kita itu punya asumsi yang buruk sama Tuhan. Tuhan gak pedulikah kalau aku ini ngalami ini? Gitu ya, Tuhan langsung kita tuding, Tuhan kok begini, Tuhan kok jahat, Tuhan gak peduli. Murid-murid ini panik ketika mereka menghadapi angin taufan yang dahsyat. Saudara, perikop ini ada paralelnya, ada di Matius 8, saudara juga bisa lihat, dan di Lukas pasal yang ke-8 juga. Ya, kalau di Lukas dikatakan mereka itu sampai ada di dalam stage bahaya. Mereka itu mungkin bisa tenggelam, mungkin mereka mengalami sebuah situasi yang ekstrim. Sehingga murid-murid itu panik. Nah, apa yang terjadi? Ayat 39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ya, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa engkau begitu takut?
Mengapa kamu tidak percaya? Izinkan Yesus hari ini bagi Anda yang mengalami badai, Tuhan berkata, mengapa engkau begitu takut, hai anak-anakku? Mengapa engkau enggak percaya? Bukankah aku ada di dalam perahumu? Bukankah walaupun aku ini sepertinya tidur, sepertinya tidak berbuat apa-apa, engkau hanya cukup membangunkan aku. Engkau hanya cukup mendekat kepadaku. Engkau hanya cukup mengatakan, aku akan datang, aku akan bangun gitu ya. Apa yang Yesus lakukan? Yesus menghardik angin itu. Yesus menghardik danau itu sehingga danau dan angin itu menjadi teduh. Ya, di lain peristiwa Yesus gak menghardik anginnya, tapi Yesus menenangkan hati murid-muridnya, itu di lain peristiwa. Saudara, Yesus bisa saja menghardik masalah Anda, tapi juga Yesus bisa menenangkan hati Anda. Pertanyaannya, Anda tahu gak Yesus ada di dalam perahu Anda? Kalau Yesus ada di perahu Anda harusnya gak perlu takut. Anda hanya perlu membangunkan Yesus, atau hanya Anda perlu berdoa. Ya, dan percayalah kalau Yesus ada di perahu Anda, semuanya akan baik-baik saja. Ayat 41, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Murid-murid itu mulai kagum gitu ya, takut dalam arti bukan ketakutan, tapi takut dalam arti yang kagum, yang menyebabkan seseorang itu kemudian muncul sebuah penyembahan. Ya, orang ini menyadari, murid-murid menyadari bahwa Yesus itu punya otoritas terhadap alam. Nah, kemudian perhatikan kita masuk ke Markus pasal yang kelima, karena peristiwa ini berurutan. Kalau saudara baca di Matius juga, peristiwa yang sama itu juga kronologis. Mulai dari angin ribut, kemudian mereka sampai ke sebuah tempat. Di Lukas juga sama. Ya, di Markus pasal yang kelima ayat yang pertama, lalu sampailah mereka di seberang danau. Saudara, saya percaya ini bukan hal yang mudah untuk melalui badai, taufan dan sebagainya. Apalagi sampai di stage mereka itu cukup mengalami cuaca ekstrim sehingga mereka bahaya gitu ya. Dan sampailah mereka ke seberang danau. Perjalanan yang cukup lama, yang cukup melelahkan, yang cukup membahayakan. Dari capek pelayanan gitu ya, Yesus mengajak murid-muridnya itu bertolak ke seberang. Mungkin murid-muridnya bertanya dalam hati, gitu kan, seringkali murid kan gak berani tanya. Dia berpikir mau ke seberang ini kemana ya, mau ngapain ya, padahal kita sudah lelah. Tapi murid-murid itu taat dan sampailah mereka ke seberang danau. Di daerah orang Gerasa, ini yang menarik, daerah orang Gerasa ini adalah orang di luar Yahudi. Ya, apa yang membuat cerita ini menarik adalah saya bertanya-tanya, Yesus ini ngapain ya ke tempat orang di luar, di daerah yang bukan orang Yahudi. Gerasa ini Gentiles ya, orang-orang yang bukan Yahudi. Tempatnya di seberang tenggara Danau Galilea. Ya, itu jadi satu di daerah yang namanya Dekapolis atau 10 kota. Itu nama lainnya gitu ya. Daerah itu ada tebing, kemudian ada langsung danau. Daerah itu adalah daerah orang bukan Yahudi dan bahasanya juga pengaruh Yahudi nggak terlalu besar di sana karena bahasanya juga bukan bahasa Yahudi. Nah, saudara, saya berpikir bukankah di peristiwa lain ya, ketika Yesus itu pergi ke sebuah tempat dan kemudian ada seorang perempuan dari Sirofenisia datang kepada Yesus dan Yesus ini ketemu dengan orang ini yang teriak-teriak berdoa minta Yesus itu membebaskan anaknya yang kerasukan setan. Yesus malah bilang, aku ini dipanggil untuk anak-anak Israel aja. Aku ini dipanggil untuk memberikan roti hanya kepada anak. Tidak patut memberikan roti kepada anjing. Ya kan? Kemudian karena orang ini minta sama Tuhan, sungguh-sungguh merendahkan hati. Orang yang bukan orang Yahudi ini akhirnya menerima mukjizat Tuhan. Tapi Yesus tidak mendatangi wanita ini. Nah, kali ini Yesus kok datang malah sengaja bertolak ke daerah orang Gerasa. Ayat yang kedua, baru saja Yesus turun dari perahu, saudara. Baru saja, kalau di Lukas itu baru Yesus itu keluar dari perahu dan di darat gitu ya. Mungkin baru menapakkan diri. Kemudian datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Menemui dia. Saudara, pernah nggak didatangi orang yang kerasukan roh jahat? Ya, pernah nggak didatangi orang itu yang orang yang gila? Karena apa? Kenapa saya bilang itu gila? Karena
Di Lukas dikatakan orang itu sudah lama tidak berpakaian, sudah lama tidak tinggal di dalam rumah dan tinggalnya di dalam kuburan. Saudara, orang ini adalah orang yang sudah lama mengalami kerasukan roh jahat. Ketika Yesus datang, orang ini langsung mendatangi Yesus. Ayat yang ketiga, orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Oke, sampai sini. Saudara, yang pertama tadi menarik, Yesus itu dengan sengaja pergi ke daerah yang di luar Yahudi. Sesuatu yang di luar kebiasaan Yesus. Sesuatu yang saya nggak tahu apakah memang ada di agenda atau sesuatu yang immediately, sesuatu yang tiba-tiba Yesus itu mau lakukan gitu ya. Sesuatu yang di luar kebiasaan Yesus lah intinya. Dan siapa yang Yesus temui? Ternyata yang ketemu sama Yesus adalah orang yang kerasukan roh jahat ini. Kalau kita ini bicara tentang orang yang kerasukan roh jahat, mungkin kita berpikir tentang orang lain. Kita mungkin berpikir itu itu sesuatu yang tidak relate dengan kehidupan kita. Saudara, ini yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Hati saya. Saudara, banyak dari kita ini, termasuk saya dulu berpikir ini orang lain gitu ya. Setelah saya perhatikan, saudara, mungkin dulu itu saya juga adalah orang yang seperti ini. Saudara perhatikan, orang ini adalah orang yang pikirannya sudah nggak waras. Karena di ayat itu ayat berikutnya setelah Yesus itu bebaskan dari roh jahat, dikatakan orang ini akhirnya berpakaian dan sudah waras gitu ya, sudah berpikiran dengan benar. Jadi orang ini dalam pikirannya nggak waras lah, pikirannya nggak benar gitu ya. Kemudian orang ini coba dirantai, tapi nggak pernah bisa karena selalu dilepas, selalu punya kekuatan untuk melepas. Saudara, apa korelasinya dengan kehidupan Anda dan saya? Saudara, orang Gerasa ini melambangkan orang-orang yang punya area-area di dalam kehidupannya itu yang gak bisa dirantai. Mungkin kita ini gak gila. Mungkin kita ini gak memukul diri dengan batu. Karena dikatakan orang ini memukul diri juga dengan batu kalau sudah baca di ayat yang lain. Tapi orang ini lonely. Orang ini tinggal sendirian di pekuburan, gak ada teman. Orang ini lonely. Saudara, apakah kau mendengar firman Tuhan ini? Apakah engkau sekarang mengalami sebuah kekosongan di dalam hati Anda? Engkau merasa lonely, engkau merasa sendiri, walaupun Anda tahu di sekeliling Anda ramai. Atau ada area-area di dalam kehidupan Anda itu yang gak bisa dirantai. Anda coba kendalikan, Anda coba ikat gitu ya. Anda coba lakukan banyak hal tapi selalu lepas. Apakah itu mungkin kata-kata kita gak bisa menjaga lidah. Atau mungkin itu bicara tentang makanan kita makan sampai gak bisa dikontrol gitu ya. Atau keuangan kita gak bisa mengendalikan, mengatur pengeluaran sehingga kayaknya sesuatu ada area-area entah itu keuangan, entah itu gaya hidup, entah itu seksual, tentang area seksual gitu ya. Atau area-area yang lain yang Anda tahu ada area yang tidak bisa diikat, tidak bisa dirantai. Anda tahu mungkin Anda sedang kecanduan sesuatu. Mungkin Anda juga mungkin bukannya itu, Anda merasa kosong di dalam hati. Ya, apa yang iblis lakukan ketika iblis itu ada di dalam kehidupan seseorang? Iblis itu akan menyiksa fisik dan batinnya. Ada orang-orang yang ada roh jahat yang selalu menyiksa fisiknya, ya, sakit penyakit gak kunjung berhenti, selalu disiksa. Orang ini dikatakan mereka siang malam ia berkeliaran di pekuburan, di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu, saudara. Jadi orang ini memukul dirinya dengan batu. Iblis itu membuat orang ini menyiksa secara fisik. Saudara pernah dipukuli dengan batu pasti sakit. Orang ini memukul diri dengan batu. Iblis yang ada di dalam orang ini membuat dia tersiksa secara fisik. Dan gak cuma secara fisik, juga secara batin. Apa buktinya? Orang ini teriak-teriak. Apakah ada teriakan di dalam hati Anda yang membuat Anda itu mungkin Anda gak bisa teriak di luar, tapi hati Anda begitu pedih. Anda teriak-teriak.
pagi dan malam, pagi, siang, malam. Menyiksa hati, menyiksa batin. Saudara, Tuhan menggambarkan ada orang-orang yang demikian. Ya, ada orang-orang yang begitu kosong sehingga kehilangan jati dirinya. Orang-orang yang begitu tertekan sehingga Anda mungkin bertanya, siapa sebenarnya aku ini apa sih? Sebenarnya aku ini siapa sih? Anda lihat ke belakang waktu Anda kecil, Anda merasa kehilangan diri Anda. Saya berkhotbah untuk Anda, firman Tuhan ini juga untuk Anda. Kalau ada orang-orang yang mungkin Anda merasa I'm fine, aku baik-baik saja. Sampaikan firman Tuhan ini untuk orang-orang yang Anda kasih yang juga mengalami apa yang saya katakan. Tapi saya percaya kita semua ini punya kegilaannya masing-masing. Ada area-area yang kita ini gak bisa tundukkan. Ada area-area yang coba dirantai selalu lepas. Saudara, butuh seorang pribadi yang punya otoritas. Butuh seorang pribadi yang punya kuasa lebih dari apa yang kita bisa lakukan. Namanya adalah Yesus. Saudara, kalau Yesus datang kepada orang ini, Yesus mau membebaskan orang ini. Yesus juga mau membebaskan Anda. Ini adalah sesuatu yang di luar pelayanannya Yesus, tapi Yesus itu datang. Dikatakan di ayat yang ke-6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, dia berlari mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Saudara, 3 ayat ini menjelaskan orang ini datang dan roh jahat itu berkata, apa urusanmu? Apa sih sebenarnya mau disampaikan roh jahat? Roh jahat ini sekali lagi ini ada di area di luar orang Yahudi. Ya. Apalagi kita tahu nanti ceritanya di situ ada peternakan babi yang cukup besar. Ya, roh jahat itu bilang kayak gini loh. Kenapa Yesus engkau datang ke sini? Aku kan gak ganggu kamu. Aku kan gak ganggu pelayananmu. Aku kan gak ganggu murid-muridmu. Lagian ini kan lokasinya di luar pelayanan kamu, di luar Yahudi. Ngapain? Kenapa kamu usir aku? Kalau aku ini di daerah orang Yahudi, kalau aku ini mengganggu bait Allah, kalau aku ini mengganggu anak-anakmu orang Israel, kalau aku ini mengganggu murid-muridmu, ya nggak apa-apa kamu ngusir aku. Tapi kan ini di luar daerah orang Yahudi. Ini kan orang-orang yang bukan orang-orang, kalau orang Yahudi bilang waktu itu adalah orang kafir gitu ya. Orang yang gak percaya, orang yang tidak satu rumpun gitu ya. Ini kan bukan daerahmu. Aku lo ganggu juga orang-orang yang bukan Yahudi. Kenapa kamu mau ngusir aku gitu, seolah-olah roh jahat bilang gitu. Kan kalau aku di Israel dan kamu usir aku ya fine. Tapi kan ini di luar. Iblis berusaha bilang, jangan usir aku. Tapi Tuhan itu hardik roh jahat ini, kok keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Saudara, Yesus tanya kepada orang ini, siapa namamu? Perhatikan, bukan karena Yesus butuh informasi siapa nama roh jahat. Ya, Yesus gak perlu tahu, makanya kalau kita ngusir setan kita gak perlu bernegosiasi atau kita tanya siapa nama kamu dari mana, kita gak perlu semua informasi itu. Yesus itu tanya sama orang ini karena Yesus mau memberikan sebuah pewahyuan. Orang ini sudah kehilangan dirinya. Orang ini bahkan gak tahu masalahnya gitu ya. Akhirnya dia jawab, namaku Legion. Legion itu roh jahat atau sebuah pasukan. Kalau Legion itu bicara tentang Romawi. Ada pasukan sekitar 6.000 orang Romawi. Begitu banyak roh jahat. Ya, kalau itu di dalam kehidupan kita. Mungkin pertanyaannya adalah seperti ini. Apa masalahmu? Siapa nama masalahmu? Apa yang membuat engkau gila? Tanda kutip ya, apa yang membuat engkau mengalami semua ini? Apa yang membuat engkau depresi? Apa masalahmu? Mungkin depresi itu sendiri adalah masalahnya. Gitu ya. Apa masalahmu? Kita harus tahu. Makanya dijawab, namaku Legion karena kami banyak. Kemudian roh itu memohon supaya Yesus gak mengusir
roh jahat itu keluar dari daerah itu. Roh jahat itu gak begitu gampang, apalagi saudara tahu kalau orang itu sudah tinggal di sebuah tempat tiba-tiba diusir begitu saja kan gak semudah itu mau pergi. Roh jahat itu gak semudah itu, dia sudah lama, di Lukas dikatakan sudah lama, berarti roh jahat itu sudah merasuki orang ini sudah lama sekali. Tapi Yesus tetap minta roh jahat itu keluar. Ayat 11 adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepadanya katanya, suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya. Yesus mengabulkan permintaan mereka, lalu keluarlah roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Saudara, menarik sekali, Yesus itu kabulkan, ternyata gak cuma doa kita yang dikabulkan. Iblis itu minta sesuatu, dia minta oke Tuhan, jangan usir aku keluar dari teritori ini. Dia lihat ada babi, kemudian roh jahat itu minta suruhlah kami. Kenapa dia gak langsung pergi gitu ya. Ternyata iblis itu tahu yang namanya perintah. Suruhlah kami pindah ke babi-babi itu. Biarlah kami memasukinya. Yesus mengizinkan, akhirnya roh jahat itu pindah ke dalam babi itu. Kemudian babi itu langsung ketika roh jahat masuk, terjun ke dalam danau babinya itu, kemudian mati lemas di dalamnya. Waktu saya baca ini yang menarik adalah saya berpikir waktu roh jahat itu masuk ke dalam babi itu kan langsung mati. Betul enggak? Babi itu langsung terjun ke dalam jurang, kemudian mati. Kenapa roh jahat ini ketika masuk ke dalam orang yang dirasukinya, kok enggak buat orang itu mati ya? Padahal dia masuk ke dalam babi langsung mati, langsung terjun ke dalam jurang langsung mati. Saudara, Yesus belum selesai dengan hidupmu. Seberapa berat masalahmu, bahkan se-ekstrim kalau kita ini sampai seperti orang gila. Selama Anda masih hidup, itu berarti ada kesempatan pekerjaan Tuhan itu terjadi. Iblis itu gak berkuasa sampai ke nyawa seseorang. Saudara bayangkan, iblis itu begitu masuk ke dalam babi itu langsung mati. Tapi iblis itu ketika merasuki manusia ini, sekian lama iblis itu gak buat manusia ini mati. Saudara, begitu kesempatan ketika kita ini masih hidup, seberapa parahnya kehidupan kita. Selama kita masih hidup, itu adalah kesempatan pekerjaan Tuhan itu bekerja dan membebaskan Anda. Ada orang-orang yang mungkin gitu ya di luar secara penampilan cantik atau cakep, populer, tapi di dalam hati kosong. Bahkan harus minum obat penenang setiap hari. Harus obat-obatan setiap hari. Saudara, nggak ada yang salah atau buruk kalau itu memang diperlukan. Tapi saya mau kasih tahu sebuah kebenaran. Engkau tidak harus hidup selamanya seperti itu. Ada seorang pribadi yang punya kuasa yang lebih besar. Engkau mungkin selama ini berusaha merantai. Obat-obatan itu kan untuk mengontrol, untuk mencoba mengendalikan. Tapi ada sebuah kuasa yang bisa membebaskan. Tidak cuma sekedar dirantai, tidak cuma sekedar dikendalikan, tidak cuma sekedar bahkan ada orang-orang itu sampai dipasung. Tapi Yesus itu bisa menyembuhkan dan membebaskan Anda. Karena apa? Kenyataannya Anda masih hidup. Itu adalah sebuah mukjizat pertama yang Anda harus rayakan. Dan ketika kita masih hidup, Anda punya kesempatan ketemu dengan Yesus dan Yesus bisa membebaskan Anda. Ayat 14, maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian, gitu ya, karena dulunya sudah lama tidak berpakaian, dan sudah waras. Yang tadi saya bilang, pikirannya itu kembali. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, maka takutlah mereka. Ya, orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Saudara, sekali lagi kalau saudara baca, saya biasanya kalau baca Alkitab saya melibatkan perasaan saya di dalamnya. Saya mau bagaimana ya kayak kalau saya itu ada di posisi, ada di lokasi itu dan melihat kejadian itu. Apa yang Yesus coba
sampaikan lewat peristiwa ini. Kenapa Yesus itu memberi izin roh jahat itu masuk ke dalam babi? Saudara, di area itu ya sudah pasti itu area di luar orang Yahudi karena orang Yahudi tidak makan babi gitu ya. Mereka itu punya peternakan babi 2.000, saudara bisa bayangkan itu banyak sekali. Dan 2.000 babi itu kira-kira kalau diuangkan sekarang itu kira-kira 3 miliar. Ya sekitar lah ya. Ya sampai saya search, satu babi itu kira-kira berapa harganya sekarang. Dikali 2.000, itu harganya sudah miliar saudara. Bukan juta, bukan ratus juta tapi miliar. Dan saudara tahu di daerah bukan Yahudi, babi itu lebih dihargai daripada manusia. Sudah ingat cerita tentang anak yang hilang, anak yang pergi meninggalkan papanya, kemudian foya-foya, kemudian uangnya habis, kemudian dia nggak tahu mau ngapain lagi, akhirnya dia jadi penjaga babi. Waktu saya baca ketika dia menjaga babi, dia itu kelaparan, bahkan makan ampas babi aja nggak boleh. Ya manusia boleh jaga babi tapi makan makanannya babi aja nggak boleh saudara. Jadi ada sesuatu yang salah. Tuhan itu kenapa membolehkan roh jahat itu masuk dalam babi? Pesannya buat Tuhan gitu loh. Buat aku manusia itu lebih penting daripada semua ribuan babi ini. Tapi ternyata bagi orang Gerasa ketika babi itu semua masuk ke dalam jurang dan mati. Orang Gerasa itu mengusir Yesus. Meminta Yesus meninggalkan daerah itu. Kenapa? Buat orang Gerasa, babinya itu lebih penting daripada orang yang disembuhkan Tuhan. Ya, daripada orang yang sudah dibebaskan Tuhan. Mereka melihat orang yang dibebaskan Tuhan. Ya, mereka melihat orang yang tadinya gila kemudian jadi waras dan sudah berpakaian. Mereka bukannya happy, bukannya terima kasih, bukankah selama ini mereka berusaha merantai dan selalu gagal. Dan mereka berisik, mereka terganggu gitu ya dengan teriakannya pagi siang malam. Akhirnya mereka memilih ya sudahlah, nggak apa-apa, I can live with it. Aku bisa hidup dengan itu selama ya nggak mengganggu mata pencaharian, nggak mengganggu kehidupanku gitu ya. Ketika Yesus datang dan Yesus deal dengan masalahnya, tapi ada area lain yang Tuhan itu coba perbaiki, yaitu bagaimana orang-orang Gerasa itu memperhatikan dan menghargai babi lebih daripada manusia. Itu kan yang coba Tuhan itu ubah. Manusia itu lebih penting. Tapi orang Gerasa ini malah bukannya senang lihat orang gila ini disembuhkan, dibebaskan Tuhan. Malah mengusir Yesus. Kenapa? Karena mereka kehilangan apa yang selama ini menjadi mata pencaharian mereka. Mereka kehilangan sesuatu yang berharga. Saudara, bagi Yesus orang Gerasa ini penting. Mungkin cerita ini seolah-olah orang Gerasa ini baru ketemu Yesus waktu Yesus itu datang naik perahu. Tapi saudara ada yang sebuah saya baca, saya dengar sebuah penelitian tentang orang Gerasa ini. Orang Gerasa ini ada di tebing di mana Yesus itu di seberang danau. Jadi Yesus itu kalau malam sama pagi kan suka berdoa. Ya, pagi-pagi sebelum matahari terbit Yesus berdoa. Biasanya setelah malam, setelah pelayanan Yesus akan menyendiri berdoa. Nah, ternyata di seberang danau itu ada orang yang siang dan malam teriak-teriak. Saudara pernah nggak tinggal di sebuah tempat itu yang Anda dengar ada orang itu teriak-teriak? Yesus itu mungkin sudah mendengar orang ini bukan pertama kalinya. Orang ini baru ketemu Yesus, tapi Yesus sudah tahu orang ini. Mungkinkah itu yang membuat Yesus akhirnya mengambil waktu dan pergi ke seberang? Karena Yesus mendengar ada sebuah teriakan yang menyayat hati. Ada sebuah teriakan yang dia dengar sementara dia berdoa kepada Bapa. Dia mendengar orang Gerasa ini teriak-teriak. Apakah itu berarti Yesus itu mendengar teriakan Anda? Yesus mendengar jeritan hati Anda. Yesus mendengar apa yang orang lain tidak dengar. Yesus dengar ketika di malam hari, di pagi hari. Atau ada waktu-waktu Anda menjerit. Orang lain enggak dengar, Yesus dengar. Dan Yesus mau datang seperti Yesus datang kepada orang Gerasa ini.
Karena buat Yesus manusia itu berharga. Anda adalah harta buat Yesus. Manusia itu jauh lebih berharga daripada ribuan babi. Makanya Yesus kasih tahu, sudah kamu gak apa-apa. Babi 2000 itu mati gak apa-apa. Aku demi untuk orang ini aku rela. Gitu ya. Dibandingkan dengan babi 2000 itu. Orang ini jauh lebih berharga. Tapi sayangnya bagi orang Gerasa, babi itu lebih berharga daripada manusia. Saudara, ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, pertanyaannya, apakah Anda akan mengusir Yesus? Apakah Anda akan menuding Yesus? Yesus kok ambil sesuatu yang berharga dari hidupku? Berarti Yesus gak lebih berharga daripada apa yang berharga itu. Saudara, kalau ada sesuatu yang berharga itu diambil dari hidup kita, sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan untuk kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini memang berharga, tapi Engkau jauh lebih berharga. Engkau jauh lebih bernilai. Seperti Daud ketika dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan kau bisa ambil semuanya, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Iblis itu tidak mau apa yang dia coba ambil itu bukanlah harta Anda. Bukanlah reputasi Anda, bukanlah tahta Anda, tapi hubungan Anda dengan Tuhan. Saudara, ingat cerita Ayub, satu kali iblis datang dari mengelilingi bumi, datang kepada Tuhan. Tuhan tanya, kamu dari mana? Aku mau mengelilingi bumi. Kemudian Tuhan bilang, kamu tahu nggak hambaku Ayub? Kamu sempat mampir nggak ke sana? Tuhan membanggakan. Aku punya hamba Ayub, takut akan Tuhan, dia hidup saleh, berkenan. Iblis berkata, iyalah, dia takut akan Tuhan kan karena kamu berkati. Iyalah, dia itu kan menyembah Tuhan karena kamu pagarin. Semua harta miliknya, coba kalau semuanya diambil daripadanya. Akankah dia menyembah engkau? Akankah dia tetap menyembah engkau atau dia akan mengutuk engkau? Tuhan bilang, gak apa-apa, aku kasih ruang untuk engkau ambil apa yang berharga dalam kehidupan Ayub. Beneran, dia ambil semua harta Ayub. Ayub orang yang kaya raya diambil semua. Anak-anaknya apa yang lebih berharga? Keluarganya, saudara. Diambil semua 10 anaknya meninggal seketika. Saudara bisa bayangkan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi Ayub itu di dalam bersimput debu. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Dia berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Buat dia semuanya hilang selama aku gak kehilangan Tuhan. Dia pegang harta yang paling mulia itu. Kalau ada hal yang kita ini kehilangan sesuatu. Kalau kita usir Tuhan hanya gara-gara kita kehilangan yang berharga. Berarti apa yang sedang kita katakan adalah Tuhan, Engkau gak lebih berharga daripada apa yang berharga ini. Apa itu? Saudara bisa jawab sendiri. Apakah itu mata pencaharian? Apakah itu keluarga? Apakah itu mimpi? Saudara, di dalam kehidupan kita ini pasti ada masa-masa kita kehilangan sesuatu. Saya mengalami banyak kehilangan hal-hal yang berharga di dalam kehidupan saya selama beberapa kali, dan itu memukul saya sedemikian rupa sehingga saya ini mungkin membayangkan seperti orang yang kerasukan setan ini. Saya kosong, ya, pikiran sudah tanda kutip gak waras gitu ya. Kemudian fisik juga sakit, batin juga sakit. Saudara, kita ketika kehilangan sesuatu, tapi sampai satu titik saya berpikir, Tuhan, apalagi sih di dalam kehidupan ini? Semua ini bisa hilang. Mimpi Anda, mungkin apa yang pernah Anda mimpikan tentang pekerjaan Anda, tentang pernikahan Anda, tentang hubungan Anda, tentang keuangan Anda, ditipu orang, diambil, kehilangan orang yang berharga, orang yang Anda kasihi, impian Anda hancur. Akankah Anda masih tetap bisa berkata bahwa selama aku punya Yesus, aku punya sesuatu yang terbaik, itu tidak diambil daripadaku. Saudara, pelajaran dari orang Gerasa ini,
Pertanyaannya adalah apa yang berharga di hidup Anda? Bagi Yesus, Anda adalah seseorang yang berharga. Manusia itu adalah harta sejati untuk Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus adalah harta sejati untuk Anda? Yesus itu rela demi ketemu orang Gerasa yang teriakannya didengar beberapa kali ketika dia berdoa. Dia rela menghadapi angin, dia rela capek-capek pelayanan. Mungkin jadwalnya begitu penuh gitu ya, sehingga dia ambil curi-curi waktu. Oke lah, aku memang capek seharian sudah pelayanan, tapi aku ini gak tega setiap kali berdoa. Aku selalu dengar orang ini teriak-teriak. Akhirnya malam-malam harusnya Yesus tidur, harusnya Yesus istirahat. Yesus memilih untuk kita bertolak ke seberang. Ada orang yang memerlukanku di sana. Ada orang yang begitu teriakannya aku dengar, yang aku mau membebaskan orang ini. Yesus dalam kondisi lelah, dia pergi mendatangi orang ini untuk membebaskan orang ini. Dan ketika di sana dia menemukan sebuah nilai yang ternyata salah gitu ya. Manusia lebih rendah daripada babi. Ketika Yesus membebaskan orang ini, roh jahat minta pindah ke babi. Tuhan bilang, demi orang ini silahkan pindah. Karena buat aku, orang ini, buat Yesus, orang ini jauh lebih berharga. Lihatlah betapa Yesus itu menghargai seorang manusia begitu mulia. Dia rela manusia dibandingkan dengan uang mata pencaharian yang begitu besar. Yesus memilih untuk membebaskan orang ini. Pertanyaannya, kalau Anda adalah harta sejati, harta yang mulia untuk Yesus, sehingga Yesus rela datang membebaskanmu. Pertanyaannya, apakah engkau juga melihat Yesus, menganggap Yesus sebagai harta yang mulia, harta yang sejati? Ketika ada kehilangan di dalam kehidupan Anda, ketika hidup Anda seolah-olah diputar balik. Banyak hal hilang, impian kandas. Apakah Anda masih bisa berkata bahwa Yesus, selama aku punya Engkau segalanya buat aku. Gak ada yang bisa menukar Engkau di dalam kehidupanku. Ya, kadang orang sedih karena kehilangan, ambil waktu untuk berduka. Tapi jangan usir Yesus. Saudara perhatikan, Yesus ketika diusir, Yesus pulang. Yesus kita ini orang yang gentle. Kalau kita menolak Yesus, Yesus gak akan paksa. Makanya di Wahyu dikatakan Yesus tuh mengetok pintu. Yesus itu pribadi yang gentle. Yesus gak paksa. Kalau saudara jadi murid-murid Yesus, ya apa yang Anda lakukan? Orang ini gak tahu terima kasih gitu kan. Orang sudah dibantu, sudah dibebaskan. Kamu kan berusaha kan, dari dulu berusaha untuk menjinakkan, untuk mengendalikan orang ini gak bisa kan. Ini Yesus datang, seketika itu juga sembuh, waras, bebas. Gitu ya, bukannya terima kasih malah diusir. Dan Yesus gak marah, dia gak, ya kalau murid-muridnya bilang itu sambar petir aja gitu kan. Kayak Yohanes bilang biar itu disambar petir. Yesus gak ngomong apapun. Begitu diusir, Yesus pulang saudara. Bagaimana Yesus dalam kehidupan Anda? Kalau Anda mengalami kesulitan, jangan tolak Yesus. Begitu kita menolak dia gak akan paksakan dirinya kepada kita. Dia mengetok pintu, mau gak engkau membukakan pintu bagiku? Kalau kita menolak Yesus, Yesus akan pergi. Mungkin dia sedih, dia ditolak. Tapi Tuhan gak akan maksa. Kemudian dikatakan di sini, ayat 18, pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus di atas dirinya dan mereka semua menjadi heran. Puji Tuhan ya, Yesus kita gak kehilangan akal. Yesus kita ini memang dia diusir, dia disuruh kembali. Orang Gerasa itu menolak Yesus. Sebenarnya orang yang kerasukan setan ini kan kepengen ikut Yesus. Dia pengen memberikan hidupnya, sudah berterima kasih, Tuhan kasih tahu. Oke, aku menghargai rasa terima kasihmu.
Sekarang rasa terima kasihmu itu berikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Saudara, Yesus gak kehilangan akal, Yesus juga mengasihi ke orang-orang Gerasa lainnya yang menolak dia. Tapi karena Yesus ditolak kan Yesus gak bisa paksakan dirinya. Ada orang ini yang Tuhan sudah bebaskan, Tuhan pakai untuk dia bisa menyatakan kesaksian kepada orang-orang yang ada di Gerasa. Bahkan dikatakan di Alkitab bahasa Inggris itu 10 kota, orang ini menjadi penginjil, orang ini menjadi orang yang akhirnya menyatakan pribadi Yesus kepada orang-orang lainnya. Karena dia adalah saksi nyata, kesaksian yang nyata. Orang kerasukan setan ini adalah orang yang cukup terkenal, saudara. Jadi bukan orang yang yang gak ada yang kenal, sendirian, bukan. Orang ini teriakannya itu ekstrim, ya. Sehingga orang banyak ini coba dan kenal gara-gara orang ini cukup ekstrim. Nah, karena keterkenalannya dia itu dari yang negatif, Tuhan ubahkan. Kayak Paulus, saudara, orang yang ekstrim gila gitu ya, dibebaskan Tuhan, dia jadi penginjil yang luar biasa. Saya percaya ini juga adalah cikal bakal orang-orang yang bukan Yahudi itu mendengar tentang Yesus. Hari ini kalau Anda masih ada di stage seperti orang ini, izinkan hari ini Yesus membebaskan Anda. Dan setelah itu, izinkan Yesus memakai Anda. Siapa bilang orang yang kerasukan setan ini hidupnya akan selamanya seperti itu? Yesus mendengar teriakan Anda. Yesus mendengar doa Anda. Yesus tahu hati Anda. Dan Yesus mau datang membebaskan Anda. Karena apa? Karena selama ini Anda sudah mencoba kan? Anda sudah coba ke sini, Anda coba terapi itu, Anda coba obat ini, Anda lakukan banyak hal. Dan gak bisa, sama seperti orang ini gak bisa diapa-apain. Kita butuh Yesus. Ada seorang pribadi yang punya otoritas yang luar biasa yang hari ini bisa membebaskan Anda. Saya mau berbicara kepada Anda, hidup Anda belum selesai. Tuhan bisa memutar balikkan kehidupan Anda sedemikian rupa. Kalau Anda dibebaskan Tuhan, jadilah saksi yang luar biasa. Yang berikutnya saya juga berkata kepada Anda, kalau ada orang-orang yang hari ini mengalami kehilangan di dalam kehidupan Anda, selama Anda masih punya Yesus, jangan tolak Yesus. Yesus itu jauh lebih berharga. Apa yang hilang itu Yesus bisa pulihkan. Kita harus tahu siapa dan apa yang paling berharga. Anda adalah harta sejati untuk Yesus. Apakah Yesus sudah menjadi harta sejati di dalam kehidupan Anda? Adakah yang lebih berharga dari Yesus dalam kehidupan Anda? Hari ini renungan firman Tuhan ini saya minta pemain musik. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya berdoa firman Tuhan ini memberikan jawaban bagi Anda. Saya minta Roh Kudus dimanapun umatmu berada hari ini, biar mereka berjumpa dengan kuasa yang membebaskan. Kalau engkau selama ini sudah berusaha dan engkau gak bisa, memang jawabannya gak pernah ada di kita dan manusia. Jawabannya selalu ada pada Yesus. Di dalam firman Tuhan ini dijelaskan bahkan danau dan angin pun taat kepada Yesus. Apalagi roh jahat, apalagi masalah Anda. Apa yang hati Anda alami, hidup Anda alami, semuanya bisa bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Katakan amin. Dan siapa yang Anda paling cintai di hidup ini? Kita mau katakan sungguh-sungguh, Yesus, Yesus. Yesuslah segalanya bagi hidup kami. Mulai perbarui komitmen Anda, perbarui cinta Anda kepada Yesus. Siapa Yesus bagi Anda? Pertanyaannya, apakah Anda seperti Ayub atau Anda seperti orang Gerasa? Ini adalah kesempatan untuk kita kembali mengembalikan posisi Yesus itu di posisi yang seharusnya. Mengembalikan nilai yang seharusnya bahwa Yesus adalah harta satu-satunya di atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku.
bagi Anda dimanapun Anda berada. Kalau Anda tahu Anda adalah seperti orang yang saya katakan tadi. Engkau mungkin gak kerasukan roh jahat. Mungkin engkau gak punya roh jahat karena engkau adalah seorang anak Tuhan. Tapi engkau tahu pagi, siang, malam engkau tersiksa, engkau punya konflik batin. Mungkin engkau tertekan, engkau punya depresi, mungkin burnout, engkau gak tahan lagi menghadapi tekanan hidup ini. Ini waktunya Yesus datang dan menghampiri Anda. Bahkan kalau hari ini ada orang-orang yang masih diikat oleh roh jahat, aku berkata di dalam nama Yesus, roh jahat keluar dari orang ini di dalam nama Yesus. Yesus hadir dimanapun engkau berada. Dan hari ini aku melihat semua rantai itu diputuskan di dalam nama Yesus. Apa yang hari ini mengikat engkau, yang selama ini membuat engkau tidak bisa kemana-mana. Apa yang membuat engkau kecanduan, apa yang membuat engkau tertekan, apa yang membuat engkau selalu pagi, siang, malam membuat hatimu menjerit. Yesus mendengar teriakanmu. Dan hari ini adalah harimu di mana Yesus datang dengan otoritas Allah yang maha kuasa. Bahkan iblis pun tahu siapa dia. Iblis tahu dia adalah Allah yang maha tinggi. Dan hari ini aku berkata setiap sakit penyakit, setiap mental illness, setiap depresi, burnout, apapun itu, apa yang manusia bisa kasih label. Aku berkata hari ini bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Hari ini biar nama Yesus ditinggikan di dalam kehidupanmu. Be free in Jesus name. Jadilah bebas di dalam nama Yesus. Kebebasan yang selama ini kau cari, kau tunggu, kau pergi ke sana sini. Hari ini terima di dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima di dalam nama Yesus. Hari ini hamba juga berdoa, Tuhan, kau melihat kehidupan anak-anak-mu. Biar kau masuk ke dalam hati mereka. Aku melihat ada orang-orang, saya melihat ada orang-orang yang dipulihkan. Dikatakan orang ini sudah lama tidak berpakaian, orang ini akhirnya berpakaian dan sudah waras. Apa yang selama ini membuat kau gila secara pikiran, Tuhan membuat pikiranmu kembali kepadamu. Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus. Kalau hari ini ada orang-orang yang Tuhan coba ubah secara nilai kehidupannya. Mungkin kau kehilangan sesuatu yang berharga. Dan kau menuding Yesus. Tuhan, kenapa kau ambil semua ini? Aku gak mau ke gereja lagi. Aku gak mau Yesus-Yesusan. Saudara, siapa yang lebih berharga dalam kehidupanmu? Yesus? Bukan? Atau uang? Orang? Atau mimpi Anda? Sehingga ketika itu hilang, kau juga menukar Yesus, bahkan membuang, bahkan mengusir Yesus dalam kehidupanmu. Saudara, bawa kembali Yesus. Jangan tolak Yesus. Mungkin impianmu bisa kandas. Tapi selama kau punya Yesus, bagi Yesus, manusia adalah harta yang dia tukar dengan nyawanya. Bagi Yesus, Anda lebih berharga daripada nyawanya sendiri. Apakah Yesus lebih berharga dari nyawa Anda? Apakah Yesus lebih berharga dari impian Anda? Atau mereka semua itu lebih berharga daripada Yesus? Jangan tukar Yesus dengan apapun. Anda sudah dibayar dengan harga yang mahal. Hari ini izinkan Yesus menjadi satu-satunya yang paling berarti. Satu-satunya dan segalanya dalam kehidupan Anda. Kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Hampiri Yesus, katakan Yesus, Yesus kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku.
Kami percaya firman Allah berkuasa. Tuhan, Kau berbicara sampai dalam lubuk hati kami, memisahkan tulang dan sumsum, memisahkan jiwa dan pertimbangan manusia. Tuhan, Kau berbicara dan memberikan jawaban. Firman-Mu adalah roh dan kehidupan, sanggup mengubahkan setiap pribadi. Ada kasih karunia di dalamnya, ada perubahan yang terjadi ketika firman dinyatakan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, untuk kebenaran. Hari ini seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, mari angkat tangan-Mu. Tuhan memberkati-Mu dan Tuhan melindungi-Mu. Tuhan menyinarkan wajah-Nya, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi-Mu kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberi-Mu damai sejahtera. Hari ini aku menurunkan berkat daripada Allah Bapa, berkat daripada Yesus Kristus Putra Allah turun ke atasmu, dan berkat dari Allah Roh Kudus menyertai seluruh kehidupanmu, membimbingmu. Diberkatilah keluar dan masukmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu, pasanganmu, anak istrimu, suamimu. Diberkatilah segala sesuatu yang kau lakukan, sehingga segala sesuatunya memuliakan nama Tuhan. Dan aku berkata, engkau akan terus naik dan bukan menjadi turun. Kau akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, Amen. Tuhan Yesus memberkati.